Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sultan Al-Mujadidi, di channel Daily Mathematic. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini ya, dengan cara like, share ke teman-teman kalian, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Selamat menonton! Baik, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang pertidaksamaan eksponen. Tanda pertidaksamaan ada 4 ya teman-teman, yaitu lebih dari atau sama dengan, kurang dari, dan kurang dari atau sama dengan. Untuk nilai A lebih dari 1, maka berlaku jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx lebih dari gx. Yang kedua, jika A pangkat fx lebih dari atau sama dengan A pangkat gx, maka fx lebih dari atau sama dengan gx. Yang ketiga, jika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx kurang dari gx. Dan yang keempat, jika A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka fx kurang dari atau sama dengan gx. Kemudian, untuk nilai A antara 0 dan 1, maka berlaku yang pertama, jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx kurang dari gx. Yang kedua, jika A pangkat fx lebih dari atau sama dengan A pangkat gx, maka berlaku fx kurang dari atau sama dengan gx. Yang ketiga, jika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx lebih dari gx. Dan yang keempat, jika A pangkat fx kurang dari atau sama dengan A pangkat gx, maka fx lebih dari atau sama dengan gx. Kita amati, apabila bilangan pokoknya lebih dari 1, maka tandanya tetap. Kemudian, apabila bilangan pokoknya antara 0 dan 1, maka tanda pertidaksamaannya berubah, teman-teman. Selanjutnya, apabila bilangan pokoknya lebih dari 1, maka bilangan pokok tersebut tidak selalu merupakan bilangan bulat ya. Sebagai contoh, 3/2. Jelas 3/2 ini juga merupakan bilangan yang lebih dari 1, teman-teman. Nah, untuk yang bilangan pokok antara 0 dan 1, jelas dia merupakan bentuk pecahan. Misalkan, P/Q. Untuk nilai bilangan pokok yang lebih dari 1 juga bisa merupakan pecahan, teman-teman. Nah, perbedaannya di sini adalah pembilangnya pasti kurang dari penyebutnya. Sedangkan untuk bilangan pokok yang lebih dari 1, pasti pembilangnya lebih dari penyebutnya. Sebagai contoh tadi, 3/2. 3 lebih dari 2. 7/5. 7 lebih dari 5. 2/1. 2 lebih dari 1. Yang di sini, 1/2. 1 kurang dari 2. 3/11. 3 kurang dari 11. Dan seterusnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung bahas ke contoh-contoh soalnya ya. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari setengah pangkat 5x plus 1 kurang dari atau sama dengan 1/8 dipangkatkan dengan 2. Kita lihat, di sini bilangan pokoknya masih berbeda, teman-teman. Maka kita buat menjadi sama terlebih dahulu ya. Setengah dipangkatkan dengan 5x plus 1 kurang dari atau sama dengan 1/8 pangkat 2. 1/8 bisa kita ubah menjadi 1/2 dipangkatkan dengan 3. Masih kita pangkatkan lagi dengan 2. Kemudian, setengah ini kita pangkatkan dengan 5x plus 1 kurang dari atau sama dengan bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan ya. Sehingga ini menjadi setengah dipangkatkan dengan 3 kali 2, yaitu 6. Karena bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya tinggal kita tuliskan, teman-teman. 5x plus 1 di sini 6. Kemudian, kita lihat bilangan pokoknya di sini, teman-teman. Setengah. Setengah di sini merupakan bilangan yang terletak di antara 0 dan 1 ya, teman-teman. Sehingga tandanya berubah. Yang awalnya kurang dari atau sama dengan menjadi lebih dari atau
sama dengan. Sehingga nilai dari 5x lebih dari atau sama dengan 6 dikurangi 1, maka nilai dari 5x lebih dari sama dengan 5, dan nilai x-nya lebih dari sama dengan 5 bagi 5, yaitu 1. Jadi himpunan penyelesaiannya bisa kita tuliskan sebagai x sedemikian sehingga x-nya lebih dari atau sama dengan 1 dengan x elemen bilangan real. Nah, soal ini juga bisa kita kerjakan apabila bilangan pokoknya ini kita jadikan menjadi bilangan 2 pangkat ya teman-teman. Kita tahu setengah itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat min 1. Ini dipangkatkan dengan 5x plus 1. Kurang dari atau sama dengan 1/8. 2 pangkat min 3 dipangkatkan dengan 2. Bilangan berpangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya kita kalikan, teman-teman. Di sini menjadi 2 pangkat min 1 kali 5x adalah min 5x, min 1 kali plus 1 hasilnya adalah min 1. Kurang dari atau sama dengan 2 pangkat min 3 kali 2 adalah min 6. Bilangan pokoknya sudah sama, dan bilangan pokoknya di sini adalah 2, teman-teman. Kita tahu 2 itu adalah lebih dari 1, sehingga tandanya nanti tidak berubah. Min 5x min 1 kurang dari atau sama dengan min 6. Berarti min 5x kurang dari atau sama dengan min 6 tambah 1, yaitu min 5. Maka nilai dari x-nya adalah min 5 dibagi dengan min 5. Karena dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah menjadi lebih dari atau sama dengan. Sehingga nilai x-nya lebih dari atau sama dengan 1. Nah, diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian sehingga x-nya lebih dari atau sama dengan 1 dengan x elemen bilangan real. Coba kita lihat, dengan 2 cara yang berbeda, kita ubah bilangan pokok di sebelah kiri menjadi setengah, sedangkan di sebelah kanan adalah menjadi 2. Tetapi diperoleh jawaban yang sama. Gitu ya, konsepnya adalah ketika bilangan pokoknya sudah sama, kemudian berada di antara 0 dan 1, maka tandanya berubah. Sedangkan ketika bilangan pokoknya sudah sama dan bilangan pokok tersebut lebih dari 1, maka tandanya tetap atau tidak berubah. Lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3/5 dipangkatkan dengan x min 11 lebih dari 25/9 dipangkatkan dengan x plus 2. 3/5, 3 dan 5 sudah merupakan bilangan prima, teman-teman. Sehingga tidak bisa kita ubah kembali. Kita tuliskan langsung, 3/5 dipangkatkan dengan x min 11. Lebih dari, nah 25/9 ini bisa kita ubah menjadi 5/2/3/2. Tetapi karena bilangan pokok di ruas kiri sudah 3/5, maka ini juga bisa kita ubah, teman-teman, menjadi 3/5. 25/9 tadi bisa diubah menjadi 5/2/3/2 atau 5/3 dipangkatkan 2, teman-teman. Kalau kita ubah menjadi 3/5, maka menjadi 3/5 dipangkatkan negatif 2. Gitu ya. Apabila pembilang dan penyebutnya dibalik, maka pangkatnya menjadi pangkat negatif. Seperti itu, teman-teman. Dan ini masih dipangkatkan dengan x plus 2. 3/5 dipangkatkan dengan x min 11 lebih dari 3/5 dipangkatkan dengan min 2x min 4. Bilangan pokoknya sudah sama, kemudian bilangan pokok ini terletak di antara 0 dan 1 ya teman-teman, karena penyebutnya lebih dari pembilangnya, sehingga nanti tandanya berubah. Kita tulis pangkatnya, x min 11 tandanya berubah, min 2x min 4. Kita kumpulkan variabel di ruas kiri, bilangan di ruas kanan, x plus 2x kurang dari min 4 plus 11. Jadi, nilai dari 3x kurang dari 7. Jadi, nilai x-nya adalah kurang dari 7/3. Jadi, himpunan penyelesaian dari soal ini adalah x sedemikian sehingga
X-nya kurang dari 7/3 dengan X merupakan bilangan real. Udah ya teman-teman? Lanjut ke contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari 8 pangkat X kuadrat plus 2X plus 5 kurang dari 4 pangkat X kuadrat plus 3X plus 12. Nah, di sini pangkatnya sudah merupakan bentuk kuadrat, teman-teman. Konsepnya sama ya. 8 dan 4 atau bilangan pokoknya ini kita buat menjadi bilangan pokok yang sama terlebih dahulu. 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Jadi ini 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan X kuadrat plus 2X plus 5. Kurang dari 4 kita ubah menjadi 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan X kuadrat plus 3X plus 12. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan menjadi 2 pangkat 3X kuadrat plus 6X plus 15 kurang dari 2 pangkat 2X kuadrat plus 6X plus 24. Karena bilangan pokoknya sudah sama, dan bilangan pokok tersebut lebih dari 1, maka tandanya tetap. Sehingga pangkatnya kita tuliskan 3X kuadrat plus 6X plus 15 kurang dari 2X kuadrat plus 6X plus 24. Kita kumpulkan ke dalam ruas kiri semuanya ya. 3X kuadrat min 2X kuadrat plus 6X min 6X plus 15 min 24 kurang dari 0. 3X kuadrat kurangi 2X kuadrat adalah X kuadrat, plus 6X min 6X adalah 0, 15 kurangi 24 adalah min 9, kurang dari 0. Di sini hanya terdiri dari 2 suku, teman-teman. Dan koefisien dari X-nya adalah 0, sehingga bentuk ini bisa kita faktorkan menjadi X plus 3 dikalikan dengan X min 3 kurang dari 0. Nah, ketika menjumpai bentuk seperti ini, jangan langsung X-nya berarti kurang dari min 3 atau X-nya kurang dari 3. Bukan seperti itu ya. Kita ingat kembali, ketika bentuknya adalah bentuk pemfaktoran kurang dari 0 seperti ini, maka langkah selanjutnya kita buat garis bilangan terlebih dahulu, teman. Nah, X plus 3 dan X min 3 di sini seolah-olah kita buat sama dengan 0 terlebih dahulu, sehingga nilai X-nya sama dengan min 3 dan X-nya sama dengan 3. Kita buat garis bilangan terlebih dahulu. Min 3 dan 3. Nah, kemudian untuk menentukan tanda positif negatifnya, kita pakai cara yang cepat ya. Koefisien dari X-nya di sini adalah bilangan positif. Koefisien X di sini juga merupakan bilangan positif. Bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, hasilnya adalah positif. Nah, hasil perkalian tanda koefisien dari variabel tersebut kita letakkan di tempat yang paling kanan, teman-teman. Di sini positif. Kemudian, karena di sini tidak memuat faktor yang sama, maka tandanya di sini selang-seling. Setelah plus, berarti di sini min, dan di sini adalah plus. Selanjutnya, karena di sini tandanya tidak ada sama dengan, atau hanya kurang dari, maka di sini bulatannya bulatan kosong, teman-teman. Apabila di sini tandanya kurang dari atau sama dengan atau memuat sama dengan, maka di sini bulatannya penuh. Nah, setelah ketemu seperti ini, maka kita lihat di sini tandanya kurang dari, teman-teman. Tanda kurang dari, maka yang diminta di sini adalah yang tandanya negatif. Sehingga daerah penyelesaiannya yang ini, teman-teman. Sehingga bisa kita tuliskan, X-nya itu adalah lebih dari negatif 3 dan kurang dari 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya bisa kita tuliskan X sedemikian sehingga X-nya lebih dari min 3 dan kurang dari 3 dengan X merupakan bilangan real. Masih mudah ya, teman-teman? Kita lanjutkan ke soal yang keempat. Tentukan himpunan penyelesaian dari 7 pangkat 6X kuadrat tambah 7X dikurangi 3 kurang dari atau sama dengan 1. Di sini bilangan pokok di ruas kiri adalah 7. Maka 1 di sini harus kita ubah menjadi 7 pangkat 0.
Berarti 7 pangkat 6x kuadrat plus 7x min 3 kurang dari atau sama dengan 7 pangkat 0. Karena bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya tinggal kita tuliskan saja, teman-teman. 6x kuadrat plus 7x min 3, di sini 0. Kemudian bilangan pokoknya kan 7. Jelas dia adalah bilangan yang lebih dari 1, sehingga tandanya tetap. Nah, kita cari pemfaktorannya. Di sini kita cari dua buah bilangan yang apabila dikalikan hasilnya adalah negatif 18 dari 6 kali negatif 3. Dan ditambahkan hasilnya adalah 7. Dan bilangan yang memenuhi adalah 9 dan negatif 2. Nah, karena di sini koefisien dari x kuadratnya bukan 1, maka pemfaktorannya kita tulis 6x per 6 kurang dari sama dengan 0. Kemudian bilangan yang kita temukan di sana adalah plus 9 dan min 2. Kita tulis plus 9 min 2. Nah, penyebutnya di sini harus hilang, teman-teman. 6 di sini harus dicoret. Maka 6 di sini bisa kita coret dengan 6x plus 9. Hasilnya sama-sama bisa dibagi dengan 3. Dapat 2. Di sini adalah 2x plus 3. Kemudian 2 di sini juga masih bisa kita coret dengan 6x min 2, teman-teman. Hasilnya adalah 3x min 1. Sehingga pemfaktorannya adalah 2x plus 3 dikalikan dengan 3x min 1 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, kita buat seolah-olah sama dengan 0 terlebih dahulu, maka di sini ketemu x-nya sama dengan min 3 per 2 atau x-nya sama dengan 1 per 3. Kita buat garis bilangan lagi, karena nilai dari min 3 per 2 itu kurang dari sepertiga, maka kita tuliskan min 3 per 2 ini di sebelah kiri ya, teman-teman. Ini min 3 per 2, di sini adalah 1 per 3. Karena tandanya di sini ada sama dengannya, maka bulatannya di sini adalah bulatan penuh, teman-teman. Kita pakai cara cepat lagi untuk menentukan tandanya. Koefisien dari x di sini adalah bilangan positif, koefisien x di sini adalah bilangan positif. Positif kali positif hasilnya adalah positif, kita tulis di tempat yang paling kanan terlebih dahulu. Karena tidak memuat faktor yang sama, maka di sini selang-seling. Ini plus, ini min, dan ini plus. Dan karena di sini adalah kurang dari atau sama dengan, maka yang diambil adalah yang negatif. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Sehingga x-nya adalah lebih dari atau sama dengan min 3 per 2 dan kurang dari atau sama dengan 1 per 3, teman-teman. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian sehingga x-nya lebih dari atau sama dengan min 3 per 2 dan kurang dari atau sama dengan sepertiga dengan x-nya adalah merupakan bilangan real. Jelas ya? Lanjut ke contoh yang kelima. Tentukan himpunan penyelesaian dari 16 pangkat x kuadrat min 3x plus 3 dikurangi dengan 1 per 8 dipangkatkan dengan 2x kuadrat plus 2x min 4 lebih dari atau sama dengan 0. Di sini hanya terdiri dari dua suku ya, teman-teman. Kita pindahkan terlebih dahulu berarti ini, teman-teman. 16 pangkat x kuadrat min 3x plus 3 lebih dari atau sama dengan 1 per 8 dipangkatkan dengan min 2x kuadrat plus 2x min 4. 16 dan 1 per 8 harus dibuat bilangan pokok yang sama, teman-teman. 16 bisa kita jadikan 2 pangkat 4 dipangkatkan dengan x kuadrat min 3x plus 3 lebih dari atau sama dengan 1 per 8 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat min 3 dipangkatkan dengan min 2x kuadrat plus 2x min 4. Bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya kita kalikan. Berarti 2 pangkat 4 kali x kuadrat adalah 4x kuadrat. 4 kali min 3x adalah min 12x. 4 kalikan plus 3 berarti adalah plus 12. Lebih dari atau sama dengan 2 pangkat min 3 kali min 2x kuadrat adalah 6x kuadrat. Min 3 kali plus 2x adalah min 6x. Min 3 kali min 4 adalah plus 12.
bilangan pokok di kedua ruas sudah sama, maka tinggal kita tuliskan pangkatnya saja. 4x kuadrat min 12x plus 12. Di sini 6x kuadrat min 6x plus 12. Kemudian, karena di sini bilangan pokoknya lebih dari 1, maka tandanya tetap ya teman-teman. Lebih dari atau sama dengan. Kita kumpulkan ke ruas kiri semuanya. 4x kuadrat min 6x kuadrat min 12x plus 6x plus 12 min 12 lebih dari atau sama dengan 0. 4x kuadrat min 6x kuadrat hasilnya adalah min 2x kuadrat, min 12x plus 6x adalah min 6x, plus 12 min 12 adalah 0. Lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian, bentuk ini kan hanya terdiri dari dua suku saja, teman-teman. Yang konstantanya adalah 0, sehingga kita bisa menggunakan pemfaktoran FPB. FPB dari min 2 dan min 6 adalah min 2, FPB dari x kuadrat dan x adalah x. Sehingga pemfaktorannya adalah min 2x dikalikan dengan min 2x kuadrat dibagi dengan min 2x, hasilnya adalah x. Kemudian, min 6x dibagi dengan min 2x adalah plus 3. Lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kita buat faktor-faktor ini seolah-olah kita sama dengan kan 0, sehingga ketemu x-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan min 3. Kita buat garis bilangan. Di sini adalah min 3, di sini adalah 0. Karena di sini memuat tanda sama dengan, sehingga bulatannya bulatan penuh, teman-teman. Kita tentukan tandanya. Koefisien dari x di sini adalah bilangan negatif, koefisien x di sini adalah bilangan positif. Negatif dikalikan positif hasilnya adalah negatif. Tidak memuat faktor yang sama, maka selang-seling tandanya. Di sini plus, di sini min. Karena tandanya di sini adalah lebih dari atau sama dengan, maka yang kita cari yang positif, teman-teman. Berarti ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Yang bisa kita tuliskan dengan x lebih dari atau sama dengan min 3 dan kurang dari atau sama dengan 0. Jadi, himpunan penyelesaian dari soal ini adalah x, sedemikian sehingga x-nya lebih dari atau sama dengan min 3 dan kurang dari atau sama dengan 0 dengan x-nya adalah merupakan bilangan real. Masih bisa dipahami ya teman-teman? Lanjut ke soal yang ke-6. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4 pangkat 2x plus 2 dikurangi dengan 17 kali 4 pangkat x lebih dari atau sama dengan min 1. Soal ini, penyelesaiannya nanti kita menggunakan permisalan ya teman-teman. 4 pangkat 2x plus 2 bisa kita jabarkan menjadi 4 pangkat 2x dikalikan dengan 4 pangkat 2. Dikurangi dengan 17 kali 4 pangkat x, min 1-nya kita pindah menjadi plus 1, lebih dari atau sama dengan 0. 4 pangkat 2 itu adalah 16, kita tuliskan terlebih dahulu. 16 kali 4 pangkat 2x yang bisa kita ubah menjadi 4 pangkat x dipangkatkan dengan 2, dikurangi dengan 17 kali 4 pangkat x plus 1 lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya, kita misalkan 4 pangkat x ini sebagai sebuah variabel baru, misalkan a. Berarti 16a kuadrat dikurangi dengan 17a plus 1 lebih dari atau sama dengan 0. Kita faktorkan lagi nih teman-teman. Kita cari dua buah bilangan yang apabila dikalikan hasilnya adalah 16, dari 16 dikalikan dengan 1, dan apabila ditambahkan hasilnya adalah negatif 17, teman-teman. Dua buah bilangan dikalikan positif, ditambahkan negatif. Jelas, berarti dua bilangan tersebut merupakan bilangan negatif. Dan bilangan yang memenuhi adalah negatif 16 dan negatif 1. Karena di sini koefisien dari variabel kuadratnya adalah bukan 1, maka pemfaktorannya adalah 16a per 16 lebih dari atau sama dengan 0. Dan bilangan yang ditemukan tadi adalah negatif 16 dan negatif 1. Min 16, min 1, teman-teman. Dan penyebutnya di sini harus dicoret dengan 16a min 16 yang hasilnya adalah a min 1.
Jadi, pemfaktorannya adalah A-1 dikalikan dengan 16A-1 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita buat garis bilangan ya teman-teman. A-1 sama dengan 0 berarti di sini adalah 1. 16A-1 sama dengan 0 berarti A-nya sama dengan 1 per 16. 1 per 16 kurang dari 1 sehingga 1 per 16 letaknya di sebelah kirinya 1. Karena di sini memuat tanda sama dengan, tandanya adalah lebih dari sama dengan, maka bulatannya adalah bulatan penuh teman-teman. Kemudian kita tentukan tandanya. Koefisien dari variabelnya di sini positif, koefisien dari variabel di sini juga positif. Positif kali positif, hasilnya adalah positif. Karena tidak ada faktor yang sama, maka tandanya selang-seling teman-teman. Di sini negatif, di sini positif. Karena tandanya di sini lebih dari atau sama dengan, maka yang kita ambil yang positif ya teman-teman. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Jadi, nilai A-nya kurang dari atau sama dengan 1 per 16, atau A-nya lebih dari atau sama dengan 1, teman-teman. Tapi ini belum merupakan himpunan penyelesaiannya ya, teman-teman. Karena A-nya di sini hanya sebagai permisalan saja. 4 pangkat X kurang dari sama dengan 1 per 16. 1 per 16 bisa kita ubah menjadi 4 pangkat min 2, atau 4 pangkat X lebih dari sama dengan 1. Yang bisa kita ubah menjadi 4 pangkat 0. Nah, karena di sini bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya tinggal kita tuliskan saja, teman-teman. Berarti di sini X min 2. Di sini bilangan pokoknya kan 4. Maka bilangan pokok tersebut lebih dari 1, sehingga tandanya tetap kurang dari atau sama dengan. Atau X-nya lebih dari sama dengan 0. Sehingga himpunan penyelesaian dari soal ini adalah X sedemikian sehingga X-nya kurang dari atau sama dengan min 2, atau X-nya lebih dari atau sama dengan 0, dengan X adalah merupakan bilangan real. Bisa dipahami ya teman-teman? Lanjut ke soal yang ke-7. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3 dikalikan dengan akar dari 9 pangkat X kuadrat plus 2X kurang dari akar pangkat 3 dari 1 per 27 dipangkatkan dengan 3 min 6X. Bilangan pokok di sini bisa kita jadikan 3 ya teman-teman. 3 dikalikan dengan 9 itu bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan X kuadrat plus 2X. Akarnya kita tulis di sini menjadi per 2. Kurang dari 1 per 27 bisa kita tulis menjadi 3 pangkat min 3 dipangkatkan dengan 3 min 6X, akar pangkat 3-nya menjadi per 3. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. 2 dikalikan dengan X kuadrat plus 2X per 2, berarti 2-nya bisa dicoret nih teman-teman. 3 di sini adalah 3 pangkat 1, sehingga bisa kita tuliskan menjadi 3 pangkat X kuadrat plus 2X plus 1 ya teman-teman. 3 di sini kan 3 pangkat 1 teman-teman. Kurang dari 3 pangkat min 3 dipangkatkan dengan 3 min 6X per 3. 3-nya bisa kita coret teman-teman, menjadi min 1. Min 1 kita kalikan dengan 3 min 6X. Hasilnya adalah 3 pangkat min 3 plus 6X. Bilangan pokoknya sudah sama dan lebih dari 1, sehingga tandanya tetap. X kuadrat plus 2X plus 1 kurang dari min 3 plus 6X. Kumpulkan di ruas kiri semuanya. X kuadrat plus 2X min 6X plus 1 plus 3 kurang dari 0. Berarti X kuadrat min 4X plus 4 kurang dari 0, teman-teman. Selanjutnya kita faktorkan, kita cari dua buah bilangan yang apabila dikalikan hasilnya adalah 4, dan apabila ditambahkan hasilnya adalah negatif 4. Dan bilangan yang memenuhi adalah min 2 dan min 2. Berarti pemfaktorannya adalah X min 2
dikalikan dengan X min 2 kurang dari 0. Kita buat garis bilangannya terlebih dahulu. X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Berarti garis bilangannya di sini hanya ada 1. Dan bulatannya bolong ya, karena di sini tidak memuat tanda sama dengan. Tandanya hanya kurang dari. Selanjutnya, kita bisa menggunakan cara cepat. Koefisien dari variabelnya di sini positif. Koefisien dari variabelnya di sini adalah positif, sehingga di sini adalah positif. Kemudian, di sini akarnya kembar nih teman-teman. Ada dua faktor yang sama. Apabila faktornya sama sejumlah bilangan genap, maka tandanya tidak selang-seling. Tandanya masih tetap teman-teman. Karena di sini positif, maka di sini juga positif. Nah, sebagai informasi tambahan, apabila faktornya di sini kembar sejumlah bilangan genap, maka tandanya tidak selang-seling. Tetapi apabila tidak ada yang kembar atau kembar kemudian sejumlah bilangan ganjil, maka tandanya selang-seling. Seperti itu ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Di sini yang diminta adalah kurang dari teman-teman. Sehingga tandanya harusnya negatif. Tetapi di dalam garis bilangan di sini tidak ada tanda yang negatif teman-teman. Berarti X-nya tidak ada yang memenuhi. Artinya, himpunan penyelesaian dari soal ini adalah himpunan kosong. Bisa dipahami ya teman-teman? Lanjut ke soal yang ke-8. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat min 2x plus 2 dikurangi dengan 5 kali 2 pangkat min x ditambah 1 lebih dari atau sama dengan 0. Bentuk soal seperti ini, penyelesaiannya juga menggunakan permisalan ya teman-teman. 2 pangkat min 2x plus 2 bisa kita jabarkan menjadi 2 pangkat min 2x dikalikan dengan 2 pangkat 2 dikurangi dengan 5 kali 2 pangkat min x ditambah 1 lebih dari atau sama dengan 0. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4, kita tuliskan di depan, dikalikan dengan 2 pangkat min 2x yang bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat min x dipangkatkan dengan 2 dikurangi dengan 5 kali 2 pangkat min x ditambah 1 lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian kita misalkan 2 pangkat min x ini sebagai sebuah variabel yang baru, misalkan P. Berarti 4 kali P kuadrat min 5P tambah 1 lebih dari atau sama dengan 0. Kita cari dua buah bilangan yang apabila dikalikan hasilnya adalah 4 dari 4 kali 1, dan apabila ditambahkan hasilnya adalah negatif 5. Dan bilangan yang memenuhi adalah min 4 dan min 1. Sehingga pemfaktorannya di sini adalah 4P per 4 lebih dari atau sama dengan 0, min 4, min 1, 4-nya harus kita coret, 4 dengan 4P min 4, hasilnya adalah P min 1, sehingga pemfaktorannya adalah P min 1 dikalikan dengan 4P min 1 lebih dari atau sama dengan 0. Kita buat seolah-olah menjadi sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan 1, atau P-nya sama dengan 1/4. Kita buat di dalam garis bilangan, dan karena 1/4 kurang dari 1, maka 1/4-nya letaknya di sebelah kiri, teman-teman. Tandanya lebih dari atau sama dengan, maka di sini bulatannya bulatan penuh. Kita lihat, koefisien dari variabelnya di sini positif, di sini juga positif, sehingga di yang paling kanan di sini tandanya positif. Tidak memuat faktor yang sama, maka selang-seling. Di sini adalah negatif, di sini positif. Karena tandanya lebih dari atau sama dengan, maka yang diminta adalah yang positif, teman-teman. Berarti daerah penyelesaiannya yang ini ya, teman-teman. Sehingga P-nya kurang dari atau sama dengan 1/4, atau P-nya lebih dari sama dengan 1. P di sini harus dikembalikan lagi ke dalam bentuk permisalan, teman-teman. 2 pangkat min X kurang dari sama dengan 1/4. Jadi, 2 pangkat min 2. Atau 2 pangkat min X lebih dari sama dengan 1, yaitu 2 pangkat 0. Bilangan pokoknya sudah sama dan merupakan bilangan yang lebih dari 1. Sehingga, tandanya tetap min X kurang dari atau sama dengan min 2,
atau min X lebih dari atau sama dengan 0. Maka X-nya min 2 dibagi min 1 yaitu 2 karena dibagi dengan bilangan negatif tandanya berubah, atau X-nya kurang dari atau sama dengan 0. Sehingga himpunan penyelesaian untuk soal ini adalah X sedemikian sehingga X-nya kurang dari atau sama dengan 0, atau X-nya lebih dari atau sama dengan 2, dengan X merupakan bilangan real. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan dari pertidaksamaan eksponen. Untuk mengukur atau mengasah kemampuan teman-teman tentang materi pertidaksamaan eksponen, teman-teman bisa coba kerjakan soal asah kemampuan diri yang ada dalam video ini ya. Untuk jawabannya, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video-video selanjutnya.